Pagi, pagi Indonesia, pagi dunia, pagi semua. Terima kasih kembali di channel Tiur si Tour Leader. Yang baru pertama mampir, makasih ya. Kenalan dulu. Ini adalah Tiur yang kerjaannya adalah tour leader. Terus orang Indonesia tapi menikah dengan orang Jerman, jadi tinggal di Jerman. Ini sekarang lagi di Jerman ya. Dan yang sudah kenal aku, salam kenal, salam sayang. Udah kenal kok, salam kenal, salam sayang semuanya. Dan terima kasih ya terus menemani Tiur di channel YouTube ini. Tiur lagi ada di dekat dengan apa ini? Ayo, siapa yang tahu ini pohon apa? Ayo, denger gak suara burung? Bagus banget ya. Yes, dia mau ikutan di record. Ini adalah tanaman wine. Coba kalau kita lihat seperti ini, apa pikiran kita? Mati ya, tanaman wine ini mati. Kok wine sih? Tanaman anggur. Ya, tanaman anggur ini mati. Tapi sebenarnya ini tidak mati. Ya, tapi memang karena di sini adalah 4 musim, jadi dia pada saat winter, ya ini kan penghujung winter ya. Saat-saat winter ya memang mereka berguguran, ya mereka harus ikutin prosesnya. Ya, tetapi dia tetap hidup. Ya, walaupun yang di luar melihatnya kamu mati, kamu tidak bagus lagi, kamu jelek lagi ya, berbagai ungkapan ya dari orang-orang yang melihat. Tapi kan orang-orang yang melihat itu dengan berbeda hikmat ya, tetapi menurut si tanaman anggur ini yang dia mengenal dirinya siapa dia dan dia mengenal baik yang menanamnya, maka tanaman ini tetap hidup. Lihat nggak, hari ini aku memakai baju yang sesuai dengan tanamanku di belakang tua ya, jadi dengan warna yang memang aku suka, dan juga company yang telah memberkatiku, juga lewat travel agent Panorama yang telah memberkatiku ya, dan pas nih tanaman anggur ya, karena kan company orang tua produknya anggur ya, dan kebetulan Tir memang suka banget sama anggur orang tua ya, karena kan kita perempuan ya, salah satunya adalah selalu ingin peredaran darahnya lancar gitu, dan Tiur juga bukan tipe yang sangat alkoholik gitu ya, tapi Tiur lihat memang anggur orang tua cocok untuk Tiur ya, dan semoga juga untuk yang lainnya. Dan company ini memang special ya, dia memiliki identitas yang beda ya dengan company-company yang lain gitu ya. Tiur banyak punya company yang luar biasa melekat di hati Tiur. Banyak lah ya, asuransi, para dokter dan juga BCA. Pokoknya Tiur percaya jika grup itu dipertemukan dengan Tiur, berarti itu adalah berkat dari Tuhan untuk Tiur. Dan memang dalam perjalanan yang Tiur lewati bersama mereka luar biasa. Begitu juga dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan untuk kerjasama dengan Tiur, berarti ada berkat yang Tiur mau terima dan ada ilmu yang akan Tiur pelajari dari mereka semua. Ya, jadi hidupku bukan biasa-biasa saja ya. Dan khusus untuk Otek, Pak Dedi, makasih ya aku sudah diberikan kaos yang keren ini ya. Kalau dari luar, dari jauh kita pikir kayak kaos Ferrari ya, pokoknya keren banget deh. Dan yang uniknya lagi adalah waktu tanggal 13 Maret ya, semua kan pasti yang ikutin YouTube Tiur tahu ya, Tiur sempat bulan Maret ini diizinkan Tuhan terima berkat ya melalui grup. Tiur tetap berangkat ke Barcelona lewat Panorama dan juga orang tua grup ya. Lalu Tiur terbang ke sana tanggal 9, grupnya sih tanggal 11 baru landing ya, tapi Tiur diminta teman Tiur ya, tim runner, tim advance yang datang sebelum grup datang. Waktu itu kita kurang lebih 300 orang lah ya. Jadi ada 10 tour leader, 9 dari Indonesia, 1 Tiur. Nah, itu grup akan selalu juga menjadi salah satu dari grup yang spesial di Tiur. Yaitu adalah ketika kita berangkat di saat sedang ada situasi korobai. Ya, Tiur selalu bilangnya korobai. Ya. Lalu di tanggal 13
itu luar biasa, tidak ada dalam itinerary, tidak ada dalam program, tapi Tuhan taruh di hati tamu-tamu kita. Terus tamu-tamu kita tuh tiba-tiba yang ingin ke tempat belanja yang tidak ada di itinerary, Primark. Ya, semua tahu ya, Primark murah. Lalu diizinkan oleh organizer untuk kita bawa ke mall di mana Primark itu ada ya di Barcelona. Waktu sebelum kita ke mall, kita makan siang di tempat makan siang itu, Tiur udah lihat ada TV di restoran. Kenapa orang-orang bulenya ya, orang-orang Eropanya itu semua berdiri di depan TV begitu serius mukanya. Tiur lihat, oh presiden sedang bicara, tapi Tiur nggak ngerti bahasanya, tapi sudut dari TV itu kelihatan bahwa itu memang sedang membicarakan tentang Korobai. Dengan keseriusan itu, Tiur pendam rasa ketidaktahuan Tiur. Terus kita ke Primark ya setelah makan siang. Di Primark kita kaget, kita jam 4 sore apa jam berapa itu ya, pokoknya udah jam 4-an lah ya kayaknya. Itu orang tiba-tiba tutup tokonya tuh yang gedebak-gedebuk gitu. Nah, kita tuh leader lagi pada menyebar ya, ada yang juga cari barang, ada yang makan, Tiur lagi makan ya. Tiur sedang makan sama tour leader yang lainnya, yaitu Rofli dan Inge. Seneng kan disebut namanya? Ya, terus dari gitu kita tanya gitu, kenapa kita harus keluar, dan karena mau ditutup, ada apa gitu ya. Kepo, kan tour leader harus kepo ya. Singkat cerita mereka bilang mereka dapat telepon dari bos-bos mereka harus tutup sekarang juga dan akan tutup selama 2 minggu, bahkan bisa lebih, ya tergantung dari situasi gitu. Lalu kita lapor kepada tim kita, travel agent lapor kepada organizer. Akhirnya setelah grup sampai di hotel, kita meeting. Nah, pada saat meeting, ada orang local agent kita yang menemani kita, itu mukanya panik. Dia tinggalnya di Madrid, tapi dia di Barcelona bersama kita, ya, menemani kita. Biasa karena grup besar ya, pasti ada tim local agent di Eropa yang menemani kita selama beberapa hari grup berjalan untuk membantu ya. Lalu tiba-tiba 2 orang ini dari local agent ini, yang satu sudah pulang tanpa pamit, yang satu ini dia dengan muka panik dan cerita kepada kita dan seperti menangis gitu ya. Nah, di situ kita tahu berarti sesuatu memang sudah terjadi sangat serius gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita, atas kebijaksanaan hebatnya ya tim dari OT dan juga tim dari travel agent, ada kesepakatan baik sebelum terjadi lockdown totally ya, maka sebaiknya kita mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia ya, karena tidak mudah eksodus 300 orang ya, memulangkan atau membawa pulang ya 300 orang ke Indonesia dari negara orang itu nggak gampang. Tiket belum ada ya, tapi Tuhan itu luar biasa ya. Dengan kerja kerasnya travel agent ya, dan juga doa semuanya, akhirnya keputusan di 13 malam bisa dilaksanakan eksodus tanggal 14-nya ya. Berarti di dalam 12 jam, di dalam 6 jam itu terjadi pergerakan yang begitu cepat dan luar biasa ya. Lalu kita semua sore itu pulang ke airport. Nah, tetapi bagaimana dengan Tiur? Tiur kan tinggalnya di Jerman ya. Jadi waktu Tiur menunggu keputusan grup ini bisa dapat tiket semua atau belum atau tidak gitu, karena kan Tiur harus setelah mereka ya, Tiur kan ada tanggung jawab. Jadi Tiur sabar menanti, menunggu ya. Begitu mereka bilang oke, kita semuanya sudah confirm dapat tiket, lalu dicarilah tiket untuk Tiur gitu. Ternyata tiketnya tidak ada malam itu ya, dan suami Tiur juga sudah resah. Terus akhirnya pada saat tanggal 14-nya ya, Tiur sudah pasrah ya, kalau memang tidak bisa pulang ya sudah. Tapi Tiur tahu dalam hati Tiur sudah berdoa, Tuhan tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan Tiur, Tuhan pasti jaga Tiur ya. Toh teman Tiur juga bilang kalau memang kakak tidak bisa pulang, masih ada hotel yang masih hidup bookingannya, kakak bisa kembali ke hotel dan tidur. Ya, Tiur bilang begitu ya. Dan suami Tiur juga Tiur bilang, aduh stop deh ya, jangan pusingin dengan berbagai pertanyaan gitu. Kamu bisa pulang nggak? Kamu bisa ini nggak? Gini, di Jerman udah mau lockdown gitu ya. Tiur sampai bilang sama dia, kamu stop untuk memusingkan saya, tenang saja, tenang, doakan saja, biarkan saya fokus dulu dengan yang ini gitu ya. Karena beginilah ya, istri tour leader tapi suami kan bukan tour leader ya. Jadi akhirnya pada saat tanggal 14 tuh Tiur lagi beres-beres ya, teman Tiur dari Panorama dia buka lagi ya, dia buka lagi, kakak ada 1 seat kebuka, kakak mau nggak gitu pulang.
Terus Tiur langsung bertanya, grup jam berapa pulang? Jam 7.30. Itu tiket yang terbuka jam berapa pulang? Jam 6. Tiur balikin, boleh nggak? Ya, Tiur siap saja dengan keputusan kalau nggak boleh gitu. Boleh, tapi harganya luar biasa ya Yur. Iya, karena Tiur sudah cek semua tiket domestik Eropa sudah tidak ada lagi yang murah ya. Itu udah minimal 300 euro sampai 1000 euro. Wow, ya. Jadi Tiur juga pasrah, Tiur juga terima ya, apapun keputusannya. Tapi oleh teman Tiur luar biasa ya, mereka tidak hanya memikirkan yang banyak saja, tapi mereka memikirkan Tiur, yang satu orang ini gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita Tiur di issue tiketnya, lalu kita sama-sama ke airport. Tiur berusaha untuk paling awal sampai di airport supaya Tiur bisa membereskan pekerjaan grup Tiur. Semua sudah selesai ya dan berjalan sangat lancar. Lalu Tiur pamit kepada bosnya, semua organizer ya, kepada Pak Dedi dan juga kepada teman-teman semuanya. Mereka bilang, kakak udah tinggal 1 jam lagi kalau nggak salah, Tiur 1 jam lagi atau 1 jam setengah lagi. Kakak cepetan, iya kayaknya cuma ke bawah deh. Begitu Tiur ke bawah ternyata karena Tiur adalah budget airlines walaupun dengan harga yang tinggi, Tiur tidak di terminal yang sama. Ya, Barcelona itu bukan airport yang gampang ya, saudara-saudara. Kalau yang sudah pernah ya, itu udah kayak mall ya, beda. Pokoknya airport tergampang di dunia menurut Tir adalah kalau untuk luar negeri Singapura. Ya jelas gitu sign-nya. Dan juga bahasa Inggris kan kita bisa, ini kan bahasa Spanyol lah. Akhirnya singkat cerita, Tir harus naik bus ternyata ya, bukan lagi naik railway apa gitu ya, naik bus ya, pindah untuk ke terminal di mana budget air itu ada. Tir cuma berdoa, Tuhan, itu seat cuma tinggal 1 dan terbuka. Pasti Tuhan sudah siapkan untuk Tiur. Jangan Tiur terlambat untuk sampai di sana. Karena Tiur tahu antriannya pasti panjang. Ya, baru sampai sana benar ya sudah setengah antrian. Tiur check-in, singkat cerita semua sudah beres. Lalu tiba-tiba di papan pengumuman pada saat-saat detik-detik untuk check-in, delay. Aduh, delay. Iman harus tetap bekerja. Lalu Tiur bilang, Tuhan tolong. Ya, Tiur hanya ingin pulang. Ya, dan Tiur sudah chatting sama suami Tiur cuma bilang begini, Tiur semoga kamu sampai di Jerman tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, karena asal kamu tahu sejak kamu pergi tanggal 9 security di Jerman makin kuat gitu ya, makin tinggi. Oke. Ya, Tiur bilang gitu. Tiur selalu berusaha untuk menenangkan dia. Lalu Tiur singkat cerita akhirnya terbang ya, walaupun dengan delay 1 jaman gitu, terbang semua pesawat penuh sepenuh-penuhnya. Sampailah di Köln ya, di Cologne. Airport Cologne kan airport terbesar yang atau kota besar yang terdekat dengan tempat Tiur tinggal ya. Tiur bukan tinggal di kota besar, di kota kecil, tapi itulah airport yang harus Tiur tuju. Sampai di sana itu ternyata Tiur landingnya di lapangan, bukan di yang nempel gedung yang ada garba rata itu, Balai Gajah, bukan ya. Tiur langsung bilang, aduh udah dingin, malam pula ya, angin ya, harus landingnya di lapangan gitu. Jadi kita harus jalan kaki untuk masuk ke gedung. Sampai di gedung, kejutan berikutnya terjadi ya, sudah ada 2 polisi dengan alat pengukur suhu. Polisinya itu lengkap dengan senjata dan plus ganteng. Gantengnya harus dicatat ya. Udah tuh. Nah, Tiur langsung bilang gini, oh ya, begitu darah Tiur ingin panik gitu ya. Tiur langsung bilang, jangan panik Yur ya, nanti suhunya yang dari normal jadi naik gitu ya. Itu kan karena mereka memang harus mengerjakan tugas mereka. Akhirnya satu-satu kita melewati mengukur suhu dan puji Tuhan Tiur suhunya baik ya, walaupun itu kedinginan dan sempat yang kaget shock gitu ya, tapi sudah kusentil turun. Ya, lalu kita kasih KTP kita ya, karena yang tinggal di Jerman visa istri kan, Tiur udah dapat KTP, tapi dia kena ngeliat mukaku yang cantik ini, yang Asia ini, dia bilang paspor ya. Jadi khusus Tiur dipinggirkan dan Tiur diminta untuk kasih paspor. Dia cek. Lalu dia melihatlah nama Indonesia. Oh, nama Indonesia, namanya masih harum di Eropa ya. Waktu Tiur kasih paspor, Tiur tidak lupa aku berikan senyumku yang termanis. Ya, lalu dia bilang gini, oke. Ya, dilihat Tiur senyum, lalu Tiur bawa masuk ke gedung. Yang serunya lagi waktu masuk di gedung, kita biasa ya kalau itu kan mau menuju ke tempat koper ya, kita ikutin di depan kita, yang belakang Tiur juga ikutin Tiur ya, kita jalan. Sampailah akhirnya kejutan itu terjadi. Ternyata kita tidak menemukan jalan keluar. Kita sudah sampai dalam gedung, kita lihat ada toilet, tapi kita berada di satu ruangan yang dikunci semua dan tidak ada satu manusia pun. Ya, dan Tiur cuma berpikir gini, oh karena ini mungkin sudah malam, jadi dan memang sekarang lagi sedang situasi COVID, nggak ada yang kerja. Ya, jadi kita berusaha tenang.
Yang lainnya semuanya mukanya galau ya, sibuk cari sampai ke bawah tangga, ternyata balik lagi nggak ada jalan katanya gitu, semuanya nggak menemukan jalan bagaimana untuk menuju ke tempat koper ya. Lalu Tiur putuskan untuk Tiur duduk dan Tiur kesempatan Tiur untuk melihat respon orang ya. Serunya itu ya kita mengamati orang ya. Lalu Tiur lihat juga handphone Tiur juga lowbat ya. Itu lama ya, ada kali sekitar 10 menit lebih. 10 menit lebih itu, lama ya. Tiur tidak bisa telepon ke suami dan tidak dijemput juga di airport walaupun sudah malam ya, karena dia memang waktu itu dia bilang selesai kerjanya jam 11 malam ya, karena kan situasi seperti ini banyak yang kerjaan tidak menentu. Jadi Tiur sudah siap untuk pulang sendiri memang dengan taksi. Dan Tiur lihat satu-satu tuh ya, doa Tiur cuma bilang gini, Tuhan pasti temani Tiur dan tolong Tiur berada di kerumunan orang-orang yang tepat dan benar gitu ya. Kadang-kadang kita tuh suka takut ya kalau berada di tengah-tengah orang yang salah gitu. Nah terus akhirnya setelah penantian yang lama dan orang-orang terkejut dan orang-orang udah mulai ono ini tapi berusaha meredam suara karena mereka tahu kan ada polisi yang tadi ngecek kita 2 orang di bawah itu. Akhirnya sampai semuanya selesai, keluar semua dari yang di pesawat selesai dan kita sudah disuruh nunggu ya, dengan kebingungan, dengan tidak ada informasi dan tidak ada apa-apa ya, apalagi Tiur kan nggak terlalu paham dengan bahasa Jerman ya. Nah, lalu polisi datang ya dengan senjatanya itu, dia keliling-keliling kita ya. Terus ada 1 2 orang yang berani gitu, papol, kenapa papol? Mungkin begitu kali ya. Terus kata polisinya gini, tenang, tidak ada apa-apa, tenang saja. Kayak gitu ya. Emang tugasnya polisi kan ya, menenangkan, cuman karena di atributnya aja kadang-kadang membuat kita tuh yang udah takut duluan gitu. Anyway, singkat cerita, Tuhan baik sekali. Tiba-tiba dalam penantian seperti itu, pintu terbuka. Ya, pintu terbuka, lalu ada polisi masuk lagi dan dia ngomong nih, langsung akhirnya polisi itu bilang, "Oke, kalian semua sudah bisa keluar." Dan akhirnya kita keluar dengan ucapan syukur di hatiku. Dan aku bertemu dengan koperku gitu ya. Terus udah gitu aku keluar dan masuk taksi. Itu di dalam taksi aku bilang, Tuhan terima kasih ya, semua sudah Tuhan lancarkan. Sekarang tolong Tiur untuk sampai di rumah dengan selamat ya. Dan Tiur Sherlock dengan suami Tiur ya, pakai Google Map saya berada di mana dengan taksi itu gitu ya. Dan kurang lebih 1 jam sampailah aku di rumah dan aku bersyukur. Tuhan terima kasih. Itu yang ingin Tiur bagi semuanya. Dan lihat ya, aku berada di tempat sekarang lagi di luar di open air, betapa segarnya, dan aku sedang menanti matahari bersinar karena aku perlu berjemur. Jadi tetap semangat ya, stay healthy, dan yang punya matahari harusnya berjemur. Ayo, Tiur aja lagi nunggu nih ya, lagi bilang ayo come on, di zona shine please, bitte Tuhan, Tiur mau berjemur. Oke, semuanya stay healthy.